Beginilah rutinitas saya. Setiap pagi saya berangkat dari rumah menuju sekolah di seberang sungai. Jalannya panjang dan berdebu, melewati hutan dan kebun sawit. Kalau cuaca cerah, debunya tebal sampai menempel di wajah dan pakaian saya. Tapi kalau hujan, jalannya berubah jadi licin dan berlumpur. Terkadang motor harus saya tuntun pelan-pelan. Inilah kondisi perjalanan saya setiap hari menuju ke sekolah. Di seberang sungai sana adalah tempat saya mengajar. Saya menunggu di tepian sungai ini untuk menanti jemputan dari seorang siswa yang akan datang dengan perahu kecilnya. Disinilah setiap hari saya merasa kecil tapi juga berarti. Karena perjalanan ini bukan sekedar menyeberangi sungai, tapi menyeberangi dari keterbatasan menuju kesempatan. Di sini, perjuangan menjadi guru itu tidak selalu mudah. Banyak guru di pelosok terus berjuang membawa semangat kurikulum merdeka, meski dengan segala keterbatasan. Disinilah dedikasi itu menemukan maknanya. Bukan pada kemudahan yang tersedia, tapi pada ketulusan hati yang terus menuntun langkah demi masa depan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Rahmi. Saya merupakan salah satu guru di SDN 4 Nyatang. Sekolah kami terletak di Dusun Nyatang, posisinya berada di seberang sungai kecil. Jumlah guru di sini tidak banyak, ruang kelas pun terbatas. Tapi kami selalu berusaha agar anak-anak di sini tetap bisa belajar dengan semangat. Bangunan sekolah kami itu sederhana, yang hanya terdiri dari 5 kelas. Sebagian lantainya pun sudah rusak. Ketika hujan turun, kadang kami sering kebasahan. Bangunan perpustakaan pun sudah tak layak pakai. Ruang kantor juga ikut bocor. Tapi disinilah kami belajar menemukan semangat di tengah keterbatasan. Untuk kelas 5, kita belajar tentang sifat-sifat air. Dan untuk kelas 6, kita belajar tentang daur air. Ini ada satu wadah, tidak berisi air. Kita contohkan, air yang di dalam botol ini nanti akan Ibu tuangkan ke dalam wadah ini. Saya mengajar 2 kelas dalam satu ruangan. Dengan alat sederhana ini, saya mengajak anak-anak belajar tentang sifat air dan daur air lewat kegiatan berpikir dan mereka mencoba bersama. Setelah Ibu tuangkan ke dalam wadah ini, apakah air di dalam botol tadi hilang? Materi yang saya ajarkan tentang sifat air dan daur air. Tantangannya, saya harus menyesuaikan cara mengajar agar 2 jenjang tetap memahami pelajaran. Dengan ruang terbatas dan alat sederhana, saya ajak anak-anak berpikir dan mencoba supaya pembelajaran terasa lebih bermakna. Nanti kita akan buat sebuah percobaan untuk yang kelas 6 dan untuk kelas 5 mengidentifikasi tentang sifat-sifat air. Paham? Paham. Anak-anak bekerja memahami dan menganalisis materi dengan alat sederhana dari lingkungan sekitar. Mereka berdiskusi, saling berinteraksi, dan mencoba melalui berbagai percobaan. Suasana belajar terasa menyenangkan, dan dari kegiatan itu mereka benar-benar memahami makna pembelajarannya. Saya menggunakan pembelajaran berbasis pengalaman. Anak-anak saya ajak belajar melalui pengamatan dan percobaan, agar mereka memahami konsepnya secara nyata. Bagi saya, pembelajaran bukan hanya soal menyampaikan materi, tapi menumbuhkan rasa ingin tahu anak-anak. Saya ingin mereka belajar dengan cara berpikir, menalar, dan menemukan makna dari setiap hasil. Berarti sifat air berubah bentuk ya? Kadang kami belajar di luar kelas, agar anak-anak bisa melakukan pengamatan secara langsung. Di sana kami berdiskusi mencari tahu mengapa air bisa menjadi keruh dan kotor. Dari kegiatan ini mereka belajar bahwa alam adalah sumber pengetahuan yang nyata dan bermakna. Bu, kenapa air kita kotor, Bu?
Air sungai. Nah, siapa yang tahu kenapa air sungai kita kotor? Banyak orang yang kerja, Bu. Banyak orang yang kerja apa? Kerja mas. Kerja emas. Kita lihat apakah akan menjadi air yang bersih. Ya, kita coba ya. Oke, yuk, sama-sama kita coba. Nebang kayu. Kepas. Melalui kegiatan penyulingan air ini, saya mengajak anak-anak untuk belajar dengan cara yang lebih bermakna. Mereka tidak hanya melihat, tapi juga meneliti, mencoba, dan menemukan sendiri bagaimana air kotor bisa menjadi bersih. Dalam prosesnya, anak-anak belajar berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Saya ingin mereka menyadari bahwa belajar bukan sekedar menghafal, tetapi memahami bagaimana ilmu itu bekerja di kehidupan nyata. Dari alam sekitar, mereka menemukan pengetahuan, dan dari pengalaman tumbuhlah pemahaman yang sesungguhnya. Bu, airnya bersih, Bu. Weh, berarti hasil penyulingan air kita berhasil. Nggak mau minumnya, Bu, karena airnya sudah jatuh di sini. Sekolah ini kami sebut sebagai sekolah alam. Disinilah anak-anak belajar dengan segala keterbatasan. Banyak di antara mereka datang dari keluarga sederhana. Tapi bagi saya justru disinilah pendidikan itu harus lebih hadir untuk membuka mata dan hati mereka. Melalui pelaksanaan program Sekolah dari Alamku, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga yang mengubah cara pandang saya terhadap pembelajaran, peran guru, dan makna kolaborasi di lingkungan sekolah kecil ini. Dampak yang dihasilkan di sini cukup sangat nyata. Saya merasakan sekali perubahan paling nyata itu terlihat pada anak-anak didik saya. Mereka menjadi lebih aktif, berani, dan percaya diri dalam belajar. Jika dulu sebagian besar siswa hanya mendengarkan, kini mereka mulai terbiasa bertanya, bereksperimen, dan berdiskusi. Belajar di tepian sungai membuat mereka memahami bahwa ilmu tidak hanya ada di dalam buku, tapi juga ada di sekitar mereka, di air yang mengalir, di pasir yang mereka pegang, dan di langit yang mereka amati. Belajar sama Bu Isra itu seru, soalnya kami sering keluar kelas. Kami belajar banyak dari alam, banyak perubahan yang kami bisa dilakukan. Jadi kami nggak cuma baca buku, tapi juga kami paham kenapa belajar itu jadi penting.